Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji saya, pembicara pertama sudah tadi Pak Mukhlis, pembicara kedua Pak Yuli, dan yang hadir di tengah-tengah kita pembicara ketiga yang juga luar biasa. Ya. Beliau malang melintang ya, dalam bisnisnya ya, dan luar biasa. Saya ketemu dengan beliau dan dapat insight banyak dari beliau ya, yang sudah membersamai kita. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Minanul Gofar STMM. Ya, kasih tepuk tangan buat Pak Gofar. Ya. Beliau owner sekaligus CEO Jatraland. Ya, Jatraland itu properti pengembang di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur saya bisa hadir di sini. Terima kasih teman-teman PMB ya. Ada kemudian juga ada dari teman-teman IBEF, Mas Wanto. Nah ini sahabat saya. Saya kalau ke Batang apa Kalongan tidak mampir Mas Wanto itu kualat, takut kualat ya. Saya mesti mampir ke rumahnya Mas Wanto ya, ketua kita. Kemudian Mas Haryono, terima kasih Mas Haryono sudah diundang. Kemudian ada Pak Lulu, Pak Heri, kemudian Pak Muhadi tadi, geser sana, Pak Alfa, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mohon maaf terlambat karena berbarengan ada acara di di Semarang. Tadi sudah cerita-cerita, ya, pembicara ketiga itu begini, ini cari cerita apa lagi nih yang beda ini. Resikonya jadi pembicara terakhir. Saya mau cerita begini, tadi sudah masalah kemudian disinggung bisnis ya. Saya mau cerita itu begini. Saya kalau ke Batang ini biasanya kalau sampai sore itu, saya itu enggak tahu Mas, kenapa. Saya pernah awalnya nyoba, tapi kok setiap kesini kalau sore ya, terutama sore atau malam itu kalau mau makan itu, saya itu ke alun-alun. Ke alun-alun makan itu ada opor atau apa itu ya, lontong opor. Ya. Nah, itu saya suka. Saya suka kalau ke situ. Nah, saya mau cerita begini, bukan di sini ya, bukan di Batang sini, tapi saya ketika perjalanan ke Kudus itu, di sana juga ada makanan yang saya itu favorit ya, khas ya. Saya itu orang yang nggak terlalu suka nyoba kuliner. Jadi kalau sudah kecantol satu, baleni neh, males mikir Mas. Males mikir. Kalau istri saya suka nyoba kuliner yang baru itu, istri saya ikut di di belakang. Itu suka nyoba yang baru. Suatu saat saya itu makan untuk yang kedua, ketiga begitu kan, sudah lumayan akrab. Itu makanan itu namanya iwak kutuk itu. Kalau di Kudus itu iwak kutuk ya. Saya makan begini. Saya ngobrol dengan bapak ibunya, suami istri itu bikin bisnis itu. Pak, jenengan kan sudah agak sepuh ya. Pak, nanti anaknya apa? Saya tanyakan keluarganya. Oh, sekolah Mas, kuliah. Nanti setelah itu apa? Mas ben kerja Mas, ojo kaya bapak ibu Terus saya pikir, ada yang salah apa ya? Kan bapak ibunya udah bisnis ini, warungnya laris ya. Membiayai anaknya kuliah. Tapi justru orang tuanya nggak pengen anaknya itu bisnis. Saya pikir ini kenapa begitu. Nah beda lagi dengan ketika saya diskusi masih di Kudus ini ya. Nggak apa-apa saya cerita Kudus ya. Karena contohnya di Kudus. Kalau di sini saya belum sempat ngobrol sama ibunya penjual opor itu, belum pernah sempat ngobrol. Tapi kalau yang di Kudus itu kan sudah generasi kedua. Namanya itu Garang Asem Sari Rasa kalau nggak salah. Itu sudah generasi kedua. Ya, lulusan Universitas Sultan Agung Semarang, beliau meneruskan bisnisnya dan itu sangat ramai, besar sekali. Saya pikir ini dua ya, sama-sama makanan khas daerah. Satunya ini sudah lolos generasi kedua, anaknya mengembangkan ya, dan ramai sekali, mahal lagi itu. Ya, Garang Asam itu mahal lagi. Satu orang itu paling enggak makan sama minum 60.000 ya. 60.000 itu termasuknya untuk di daerah menengah atas ya. Nah, saya pikir kenapa? Ternyata Usut punya Usut. Besok tak baleni meneh Mas. Saya kukutuk gitu ngobrol-ngobrol lagi. Ternyata itu bapaknya itu
Sehari-hari itu ya ke pasar belanja, masuk jualan, selesai belanja, jualan. Jadi kurang informasi, kurang ilmu, kurang konco, kurang dolan-dolan. Sehingga wawasannya itu ya yang dimaksud namanya bisnis, pengusaha itu usaha ya begini itu. Dan itu tidak menyenangkan. Saya pikir, saya juga memikir, apakah ya begitu berbisnis? Ya ternyata enggak. Setelah saya belajar di IBF, ya saya bisa kemana-mana, bisnis juga jalan. Hari ini ya kantor saya buka, ya karyawan saya ya kerja begitu loh. Sayanya ada di sini, sayanya juga ngurusin ada acara di Semarang begitu. Ya bisnisnya jalan baik-baik saja. Oh ternyata saya pikir kurang silaturahmi, kurang jalan-jalan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan cerita saya tapi ceritanya hal lain ya. Baru kemarin Rektor IPB Pak Arief Satria itu mengisi salah satu acara di Semarang dan saya ikut mengantar ya. Di situ saya ngobrol, Pak Arief, panjenengan kan sudah sering kemana-mana ngisi di China, ini mau ke Cina beliau. Saya tanya, Pak Arief, bedanya Pak Arief, saya itu setahu saya pengusaha Tionghoa yang ada di Semarang itu, kenapa anak-anaknya kok disekolahkan di Amerika Pak Arief? Amerika, Australia, kenapa Pak Arief? Beliau menyampaikan begini, jadi Mas, saya dapati ya, sakjane iki ilmune iki podo-podo kabeh. Kan Pak Arief Satria ini orang Pekalongan, asli orang Pekalongan kan, rektor IPB. Saya jane podo-podo, bedane kuwi apa? Pokoke lek wis tau tinggal ning Amerika ki pede Mas. Mbok arep ning negara ndi wae ku pede gitu loh. Saya terus begini, oh iya ya, kalau di Indonesia ini, kalau kita pernah hidup di Jakarta ngerti Jakarta, dolan-dolan di Jakarta, mbok ketoke arep ning kota liyane wae, itu rasanya kok pede-pede saja, mudah-mudah saja. Jadi ternyata PD, kemudian network, kemudian satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada yaitu PD dan itu Amerika Mas, karena harus langsung topnya ya. Topnya papan atasnya negara yang paling maju lah secara teknologi dan sebagainya, itu membuat orang pede. Dan anak-anaknya konglomerat Indonesia memang rata-rata punya rumah di Amerika. Saya pikir, ternyata begitu. Begitu ternyata, kalau mau silaturahmi, mau ketemu orang itu pede. Saya pikir kenapa saya ketemu orang sekarang pede itu? Yang ngajarin pede itu Pak Happy. Beneran Pak. Pokoknya kalau ketemu Pak Happy ngeluh gini, apa Mas, kita itu bisa gitu. Warren Buffett begini. Jadi enggak perlu ternyata jauh-jauh ke mana? Ke Amerika. Ke Amerika gitu. Saya pikir saya sering ketemu dengan Pak Happy saja, wawasan kemudian kepedean itu beda. Beneran beda. Jadi memang perlu silaturahmi, ketemu teman, ketemu guru ya. Yang kalau kita ketemu itu, kita langsung kerasa pede. Pedenya naik, networknya naik. Teman-teman kalau begitu teman-teman, itu nggak usah ngomongin blueprint bisnis. Ini saya nggak ngomongin yang ruwet-ruwet dulu nih, yang gampang dulu ini. Ketemu begitu, bergaul begitu, nanti mesti blueprint bisnisnya jago, keren. Terus gitu aja dulu. Begitu. Buktinya bagaimana? Buktinya hari ini di Semarang itu, perwakilan pengusaha dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari ICMI ngumpul. Ngomongnya udah ratusan miliar. Nah, saya ini bisnisnya ya lokal lah, mainnya masih lokal lah Semarang. Lu ketemu tuh ya pede-pede aja. Oh, OCF-nya bagaimana Pak? Cash flow bagaimana? Ya lihai saja gitu. Ngomongin begitu, yang diajaran di IBF ini bahasanya itu ya, kalau kita pakai itu apa? Bahasa kelas dunia Pak. Bahasa kelas dunia. Makanya di IPF itu building character and wealth. Jadi memang kita dibikin pede, ya harus pede Mas, kelasnya dunia itu. Beneran Pak pede. Saya ketemu dari pengusaha Kalimantan Selatan kemarin ngobrol. Apa bisnisnya? Saya bisnisnya karena di sana minyak. Mas saya butuh ini Mas, saya tuh ngirim minyak goreng itu, kontainernya itu kalau balik kosong. Diisi apa ya sebaiknya? Itu ngobrol gitu. Ya kita pede-pede aja Pak. Pede-pede aja. Nah, alhamdulillah di situ tahatus minikmah ya. Jadi
di IIBF, kemudian kita bisa seperti itu. Sehingga nantinya harapannya ketika ngobrolin bisnis itu tidak kagetan ya, tidak kagetan. Kemudian kita langsung bisa membuat berpikir jangka panjang sekian gitu ya. Nah, kita juga tahu istilah apa namanya business owner, tahu apa namanya business operator ya. Apa bedanya business owner, business operator, investor, begitu kita menjadi apa namanya, menjadi tahu istilah-istilah seperti itu. Dan enaknya lagi, jadi kadang kalau kita misalnya, kita langsung belajar ke Amerika misalnya bisnis ya, itu mungkin untuk langsung paham itu lama. Tapi kalau di sini, walaupun bahasanya ya, apa namanya itu, nomenklaturnya itu masih bahasa-bahasa yang memang tidak dirubah oleh Pak Epi, tetapi cara menjelaskannya itu cara menjelaskan yang sangat sederhana. Yang penting esensi. Karena di sini itu enggak mementingkan bayaran. Jadi kalau Anda belajar yang memang orangnya itu cari duit dari ngomong, dari apa namanya, dari panggung, dari bicara itu. Ya kalau bisa diolor panjang. Kalau bisa dibuat tebel, bikin tebel begini. Kalau dibikin tebel begini, bahkan kamu mungkin jadi pengusaha itu begini belajarnya. Bukunya dari sini ke sini. Enggak, di IBF itu cuma modulnya tipis. Tapi esensi ya, penting di situ. Nah itu saya mau ngomongin blueprint begitu saja pengantarnya. Jadi sekarang memang kalau misalnya ya kemarin saya belajar minimarket begitu. Ternyata belajar minimarket apa iya ya, susah ngalahkan Indomaret, Alfamart ya. Indomaret omsetnya 110, Alfamart 110 triliun begitu. Mosok sih ora iso apa namanya masuk gitu. Ternyata ya saya ketemu teman-teman di IBF bisa juga. Ketok cilik mas. Modalnya 100, saya tanya 100 juta 200 juta mas. Ya karena di IBF ya, di IBF. Mas saya mau belajar mas, belajar. Ini lagi-lagi ya silaturahmi, ngomongin blueprint silaturahmi kita belajar. Langsung kita dilihatin sistem, bukain sistem. Ki omsetku semene, badiku semene. Wah, gor siji ngono ditinggal rata ditunggoni badine 50 juta apa namanya? Sebulan itu. Uripe ning desa meneh. Maksudnya gitu loh, enggak perlu harus ke apa namanya di kota. Belum. Itu aja. Loh, dengan hanya ngobrol begitu 3 jam, kita langsung kebayang kok blueprint bisnis. Oh, lek aku gawe ngene, carane ngene, modalnya sekian, seset langsung cepet gitu. Lek aku duwe 10 cabang sekian, ini perlu waktu sekian lama. Nah, begitu sudah insya Allah langsung bisa lebih cepat potong potong kompas, gak usah terlalu banyak workshop. Saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Gofar.